Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi hebat dimanapun kalian berada dengan Bapak Ridwan SPDGR pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai peluang ini ya, masih membahas mengenai kompetensi dasar 3.25 tentang peluang. Namun pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai kombinasi. Nah ini setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kaidah pencacahan dan permutasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kombinasi. Nah apa itu kombinasi? Langsung saja kita ke pembahasannya. Di bagian 3 pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kombinasi. Nah ini. Kombinasi adalah menyusun suatu unsur dalam suatu himpunan dengan tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau kita flashback ke belakang, mengingat kembali ke pembelajaran tentang permutasi, itu memperhatikan urutan ya kalau untuk permutasi. Sedangkan di kombinasi itu menyusun suatu unsur dalam suatu himpunan dengan tidak memperhatikan urutan. Artinya AB dan BA dianggap sama. Nah itu ya, jadi AB dan BA dianggap sama. Baik, selanjutnya, nah di sini ada banyaknya kombinasi dari n unsur yang diambil dari n unsur yang berlainan. Nah dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Jadi C kombinasi ya R unsur dari N unsur yang berlainan sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R difaktorialkan dikali dengan R faktorial. Dengan ketentuan R-nya kurang dari sama dengan N. Jadi dipastikan R biasanya lebih kecil dari N. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami tentang kombinasi, kita perhatikan contoh ke-8. Tentukan banyaknya kombinasi dua warna campuran dari warna-warna merah, kuning, hijau, dan putih. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, warna yang tersedia adalah merah, kuning, hijau, dan putih. Ini simbol inisial depannya ya. Disusun dua warna yaitu merah kuning ya, MK, atau merah hijau MH, kemudian merah putih MP, kemudian ada kuning hijau, kemudian ada kuning putih dan hijau putih. Nah, seluruhnya ada 6 warna campuran. Ada 6 warna campuran. Dengan menggunakan rumus kombinasi akan diperoleh, nah N-nya sama dengan 4, karena warna yang disediakan merah, kuning, hijau, dan putih itu ada 4. R-nya itu campuran, 2 warna, R-nya berarti 2. Maka sesuai dengan rumus kombinasi, kombinasi R dari N unsur yang berlainan sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R difaktorialkan kali R faktorial. Maka hasilnya kombinasi 2 dari 4 ya sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 difaktorialkan dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial seperti yang kita ketahui sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 faktorial 2 kali 1 dikali dengan 2 faktorial 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 6. Ini diperoleh 6 warna campuran. Seperti itu. Kemudian untuk sedikit penjelasannya bahwa tadi tidak memperhatikan urutan ya untuk kombinasi. Artinya MK ya dengan KM sama, berbeda dengan permutasi. Jadi kalau permutasi MK dengan KM dianggap berbeda, tidak dengan memperhatikan urutan. Kalau permutasi, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Ya. Contoh ke-9. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang terdiri atas 4 anggota dari himpunan A,
anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan bagian yang terdiri atas 4 anggota. Karena dalam himpunan bagian tidak memperhatikan urutan, nah persoalan ini termasuk kombinasi dengan N sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 4. N6 itu dari ini, ya dari angka pada himpunan A 1 sampai dengan 6, dan dimintanya adalah himpunan bagian yang terdiri atas 4 anggota. 4 anggota itu maksudnya misalkan gini, 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, itu 4 anggota ya. Bisa juga 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6 bisa, atau 3, 4, 5, 6 juga bisa, dan seterusnya ya, banyak. Kita ketahui N-nya sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 4, maka sesuai dengan rumus kombinasi 4 dari 6, 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 difaktorialkan kali 4 faktorial. Nah, hasilnya setelah dihitung sama dengan diperoleh 15. Nah, 15 buah, berarti 15 buah anggota himpunan bagian yang terdiri dari 4 angka. Baik, selanjutnya kita ke contoh 10. Nah, dalam contoh 10 ini ada soal dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah, kemudian 8 kelereng kuning dan 6 kelereng hijau. Nah, akan diambil 3 kelereng merah, 2 kelereng kuning dan 1 kelereng hijau. Ada berapa cara pengambilan kelereng tersebut? Kita lihat penyelesaiannya. Untuk mengambil 3 kelereng merah adalah berarti kombinasi 3 dari 10. Karena tadi kelereng merah ada 10, mintanya diambilnya 3. Nah, sehingga 10 faktorial per 10 dikurangi 3. Nah, hasilnya ini 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sehingga diperoleh 120 cara untuk pengambilan kelereng merah. Itu ya, 3 kelereng merah. Untuk mengambil 2 kelereng kuning. Nah, 2 kelereng kuning berarti kelereng kuning tadi kan adanya 8, akan diambil 2, sehingga kombinasi 2 dari 8. Maka diperoleh 8 faktorial per 8 dikurangi 2, hasilnya 6 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga hasilnya 28 cara untuk pengambilan 2 kelereng kuning. Selanjutnya untuk mengambil 1 kelereng hijau. Nah, kelereng hijau itu ada 6 kelereng hijau akan diambil 1, sehingga kombinasi 1 dari 6. 6 faktorial per 5, 6 dikurangi 1, hasilnya 5 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 6 cara, sehingga keseluruhan caranya adalah 120 dikali 28 dikali 6, diperoleh 20.160 cara. Bapak rasa itu penjelasan untuk kombinasi cukup jelas, atau jika ada yang masih bingung untuk ditanyakan silahkan tanyakan. Nah, untuk latihannya silahkan di latihan 3 untuk lebih memahami apa itu kombinasi. Silahkan dipahami, dipelajari. Ini ada soalnya. Ada sebanyak berapa soal ini? 7 soal. Silahkan kalian kerjakan ya untuk soal-soalnya. Juga ada Bapak tambahkan soal-soal ujian nasional permutasi dan kombinasi yang ada di ujian nasional. Silahkan dikerjakan untuk lebih memahami lagi. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.